2, balik lagi di channel 2 Andy dan Tarsinta. Kali ini di Manga Talk, kita bakal bereaksi atas JoJo Bizarre Adventure volume 1 terbitan Alex Media Komputindo. Ini di imprintnya Level Comics ya, jadi komik dewasa teman 2. Dan ini merupakan salah satu manga yang mungkin udah ditunggu-tunggu sama teman-teman sekalian ya. Randy juga penasaran banget karena memang Randy untuk seri utamanya JoJo itu belum pernah baca, tapi Randy juga pernah koleksi dan baca itu yang spin-off-nya yang Rohan and the Louvre itu yang one shot-nya itu Randy koleksi itu. Cuma kalau untuk seri utamanya Randy malah belum pernah baca. Nah, makanya Randy penasaran banget. Dan sekarang kita bakal reaksi dulu atas cetakannya ya teman 2. Ini sampulnya kayak gini. Ini masih segelan ya. Spine-nya kayak gini. Warna merah teman 2. Terus belakangnya kayak gini ya. Ini harganya itu 80.000. Mari kita buka ya. Wah, ini ternyata covernya itu glossy gitu teman 2 ya, bukan yang doff, tapi dia covernya glossy. Nah, ini kita lihat covernya ya teman 2. Jadi pertama ini gambar utamanya ya, terus JoJo's Bizarre Adventure Part 1 karyanya Hirohiko Araki. Ada subjudulnya di sini, partnya itu Phantom Blood, terus level comicsnya di sini. Ya biasanya ada logo level comics yang kayak bulat gitu di depan, tapi ini ternyata dipindah cuma tulisan aja di depan. Jadi lumayan keren ya, nggak terlalu mengganggu ada logonya levels yang bulat itu, jadi nggak mengganggu artnya. Spine-nya kita lihat, ini ada level comics di sini, JoJo's Bizarre Adventure Part 1, ini Phantom Blood, terus volumenya, terus Hirohiko Araki-nya di sini. Terus bagian belakangnya, ya ini adult comics ya, tulisannya sih 18 plus teman 2, jadi untuk dewasa karena masuk di level comics juga. Harganya 80.000. Ini ya dewasa ya. Terus ini sinopsisnya, ada peringatannya. Seperti biasa level comics menghadirkan komik untuk pembaca dewasa dengan menampilkan tema dewasa, alur cerita yang lebih kompleks dan lebih menantang. Kalau sinopsisnya kita baca ya. Jonathan alias Jojo adalah putra tunggal keluarga bangsawan Inggris, yaitu Joestar. Dia bercita-cita menjadi pria terhormat dan menjalani kehidupan yang terkekang. Namun kehidupannya berubah 180 derajat oleh kemunculan seorang agresor namanya Dio Brando. Di sisi Dio yang menjebak Jojo di setiap kesempatan, sebuah topeng batu dia mengawasi dengan aura mengerikan. Ya, ceritanya kayak gitu ya. Setelah kita lihat luarnya, kita bakal lihat bagian dalamnya teman 2. Ini ada flapnya, French flapnya ya. Jadi dari cover ini ada lipatannya ke dalam gitu. Bagian belakang juga sama, ada lipatan ke dalam. Ini seperti ini ya kalau dibuka teman 2. Nah, kurang lebih kayak gini. Bukan jaket cover tapi French flap. Ini sebutannya French flap. Jadi kalau kita membaca, kita lagi baca sampai part berapa, nah ini kita bisa sisipin gini ya buat pembatas buku. Yang di bagian dalamnya, yang bagian belakang cover ini ada biografinya dari Sensei Hirohiko Arai. Ini beliau kelahiran 7 Juni 1960 ya. Wah, udah 60 tahunan berarti ya beliau. Semoga sehat terus ya Sensei, semoga bisa tamat sampai akhir nanti JoJo ya. Terus ini cover dalamnya kayak gini. Tadi yang bagian belakang ya, ini French flapnya kayak gini. Nah, yang ini cover bagian dalamnya ya teman 2. Ini seperti ini ya. Terus tadi keterangan bagian dalamnya. Ini kayak gini. Terus ada cover dalam lagi. Dan ini ada table of content-nya teman 2. Jadi ada berapa chapter ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, ada 14
chapter yang terakhirnya itu afterword, jadi kayak kata-kata dari penulis gitu ya. Ini jadi kalau nggak salah itu yang Phantom Blood part pertama ini ada 44 chapter ya. Dan di buku pertama ini ada 14 chapternya. Terus ini langsung ke komiknya, mangganya ya. Terus di bagian terakhir seperti tadi udah Randy bilang, di halaman terakhir itu ada tentang penerbitan versi paperback. Ini kayak komen-komennya Sensei Hirohiko Araki tentang penerbitan sama pemilihan judul gitu. Jadi sudah ada ceritanya, ada part di sini sih masih tertulis part 6 ya, tapi sekarang ini sudah part 8 yang terbaru JoJo Leon ya. Itu ini ada keterangan juga di sini, terus bagian belakang iklan seperti biasa. Sekarang saatnya Wikipedia time buat JoJo's Bizarre Adventure. Buat teman 2 yang belum pernah tahu tentang JoJo's Bizarre Adventure, jadi manga ini karyanya Hirohiko Araki dan sudah terbit lama banget ya teman 2, dari tahun 1987. Terbit di Shonen Jump Line ya, waktu itu dari tahun 87 sampai 2004. Kemudian ini masih demografiknya masih shonen ya, pembaca laki-laki muda ya teman 2. Dan tahun 2005 pindah ke Ultra Jump, jadi pindah majalah ke Ultra Jump, dan di situ demografiknya pindah seinen ke pembaca laki-laki dewasa. Dan ini yang Phantom Blood ini itu adalah part pertamanya teman 2, dan JoJo ini terdiri dari beberapa part, ada 8 part ya saat ini, dan ini part pertamanya. Nggak semua partnya itu banyak-banyak ya, ada yang kebetulan kalau yang part Phantom Blood ini bakalan 3 volume, terus selanjutnya 3 volume, tapi ada yang banyak volume juga. Dan kebetulan yang terbit di Indonesia ini ngikutin versi Jepangnya yang versi Bunkoban, jadi 1,5 volume tankobon biasa, jadi teman 2. Jadi yang aslinya Phantom of Blood ini 5 tankobon, jadi 3 bunkoban, dan kita di Indonesia bakal dapat yang versi 3 volume Phantom Blood ini ya. Dan saat ini sudah 131 tankobon, jadi ada 131 volume, banyak banget ya. Ini termasuk salah satu manga yang paling banyak volumenya di jajaran Shonen Jump, terbitannya Jump atau Shueisha ya teman 2, karena sampai 131 volume, dan kita masih di volume pertama ya. Buat teman 2 yang penasaran, sebenarnya JoJo ini ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya tentang adventure, petualangan tokoh utama kita si JoJo. Dan yang unik adalah di tiap partnya itu tokoh protagonisnya beda-beda, dalam artian nggak semuanya itu satu tokoh utama yang ada di part ini, tapi dia berganti, tapi namanya tuh nickname-nya masih JoJo juga. Dan kebetulan mereka masih satu garis keturunan sama pendahulunya si tokoh utama yang ada di Phantom of Blood ini, kalau nggak salah ya teman 2. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi petualangan dan temanya juga beda-beda, ada yang misteri, ada yang mungkin supranatural, battle, gitu-gitu ya teman 2. Saatnya kita mulai baca JoJo's Bizarre Adventure part 1, yaitu Phantom Blood. Ya, ini sekarang jam berapa ya? Sekarang 14.20 ya teman 2. Sekarang kita mulai baca ya. Langsung ke time lapse. Nah, kita baru aja selesai baca JoJo teman 2. Ini sekarang 15.03, berarti berapa tadi ya? 43 menit ya. Nah, sekarang saatnya pesan Randy dari JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood ini ya. Jadi ini bercerita tentang tokoh utama kita yang namanya Jonathan Joestar, ya panggilannya Jojo ya teman 2. Dia tuh anak seorang konglomerat kaya di Inggris sana, di London ya kalau nggak salah. Keluarga Joestar itu kayak konglomerat kaya gitu. Dan dulu waktu kecil itu ada flashbacknya ya. Jadi waktu kecil itu ternyata ayahnya Jojo itu mengalami kecelakaan pas di kereta kuda. Dia mengalami kecelakaan, istrinya meninggal, bayinya selamat si Jojo ini. Nah, ditolong sama
Brando. Ada yang bapak-bapak jahat gitu, dia sebenarnya bukan menolong, dia kayak berniat mencuri perhiasan dari papanya Jojo. Jadi dia mengambil perhiasan gitu-gitu. Dilalahnya pas sadar si bapaknya Jojo ini mengira kalau dia ditolong sama si Brando gitu. Dan berselang berapa tahun kemudian anaknya Brando itu sudah dewasa juga, dan Brando ini sekarat karena papahnya Jojo ini berhutang budi sama Brando. Akhirnya si Brando ini mengirim si Dio Brando, anaknya itu namanya Dio ya, si Dio untuk ibaratnya dirawat sama si papahnya Jojo gitu. Jadi akhirnya si papanya Jojo ini mengangkat anak si Dio Brando sampai dewasa. Ya seperti itulah teman dua. Dan akhirnya ini yang unik adalah ternyata nih karena memang bakatnya jahat si Dio Brando ini, beda sama Jojo yang memang lugu, polos, baik hati, digambarkan seperti itu ya. Jadi ada dua kubu di rumah gitu. Jadi memang kayak dua-duanya saling bersaing saat menjadi dewasa. Terus si cara-cara licik, terus pertarungannya si Dio sama Jojo gitu-gitu ya, itu bercerita di situ. Terus tapi yang ada misterinya adalah ternyata memang awalnya di prolognya itu sudah ada topeng ajaib, ibaratnya topeng yang bisa ini ya, kayak menyerap darah manusia gitu, makanya namanya Phantom Blood itu ya. Jadi ternyata topeng ini memiliki kekuatan gitu teman dua. Jadi selain tadi ada dramanya gitu, baru ada bumbu misteri supranaturalnya gitu ya dari topeng yang ajaib ini. Ternyata topeng itu yang tadinya dipegang sama papanya Jojo, akhirnya jadi ibaratnya kayak rebutan Jojo sama si Dio. Dan ternyata misteri dari topeng ajaib itu mulai terpecahkan gitu. Dan dengan kekuatan yang aneh ini, topeng ini akhirnya ibaratnya membuat keluarga Jojo itu seperti dalam masalah gitu ya teman dua. Akhirnya ya teman dua harus baca sendiri ya, lumayan seru ya. Jadi ada bumbu dramanya, ada bumbu supranatural misterinya gitu, terus ada battle-nya, ada fighting-nya. Jadi sama-sama dua-duanya itu berotot kuat, terus bisa tinju, terus bisa olahraga. Jadi pertarungan Dio sama Jojo itu lumayan seru. Dan artnya Randy suka banget ya teman dua, walaupun ini termasuk art yang jadul, nggak tahu kenapa keren aja ya. Jadi pertama itu ya lumayan artnya mirip-mirip kayak Fist of the North Star ya, zaman-zaman itu ya, mungkin ya mirip-mirip kayak gitu. Badannya besar, berotot gitu, tapi kalau menurut Randy dia masih agak lebih proporsional ya badannya untuk struktur gambarnya gitu ya. Cuman Randy lebih suka, cocok sama artnya Jojo ini. Dia matanya besar, terus ini ya pose-posenya menarik, itu yang mungkin khas sekali untuk pose Jojo itu ada di sini. Terus digambar di dalamnya tuh ada pose-pose Jojonya juga gitu. Ya overall Randy suka sama JoJo's Bizarre Adventure Part 1 yang Phantom Blood ini. Kalau Randy kasih skor mungkin ini bintang 4 ya teman dua. Jadi buat teman dua yang mau coba ngikutin JoJo's Bizarre Adventure ini, karena harganya mungkin ya masih agak lumayan ya, 80.000. Jangan lupa manfaatin juga kupon atau voucher My Value, atau kalau enggak di marketplace cari yang udah langsung diskon 20% juga ada ya teman dua. Kalau teman dua yang penasaran pengen coba baca dulu, download di Manga Plus, di aplikasi Manga Plus di Google Play Store atau di App Store ya, di iPhone atau Android kalian ya. Itu di Manga Plus itu sudah ada beberapa chapter pertamanya. Jadi buat yang penasaran baca gratis, legal, ada di sana ya teman dua. Kalau mau ngeluarin uang sedikit 30 ribuan sebulan gitu,
pakai Shonen Jump app itu sudah sampai chapter yang baru-baru itu JoJo ini update juga di sana. Jadi kalau yang Manga Plus nggak sampai, baru masuk aja yang ini ya, belum lama ya, bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ini sudah masuk di Manga Plus. Jadi teman dua kalau mau baca legal bisa baca di sana. Kalau mau yang berbayar 30 ribuan sebulan pakai Shonen Jump app, belum pernah tahu caranya, nanti ada linknya yang Randy pernah tayangin bulan lalu ya. Mungkin seperti itu ya teman dua. Cuman kalau kalian mau support supaya JoJo terbit lancar terus, ya silahkan beli versi Level Comics Alex Media. Sejauh ini Randy suka banget sama cetakannya ya. Ada French flapnya, terus covernya juga cakep, menarik, warnanya merah, warna kesukaan Randy ya. Terus cetakannya juga bagus, tebal ya. Dan ini kayaknya kalau dijejerin di rak itu kayak bakalan lumayan cakep ya, walaupun nggak ada gambar di spine-nya, tapi ya worth it lah untuk cerita. Dan ini 1,5 tankobon biasa ya, jadi bukan cuman volume reguler, dia mencakup 1,5 volume biasa. Jadi ya 80.000 menurut Randy worth it. Dan mungkin karena harga kertas juga udah mulai naik ya, karena harga apa-apa naik, nih harga kertas naik, jadi harganya juga mangga agak mulai naik ya teman dua. Gimana menurut kalian? Buat teman dua yang suka JoJo atau baru pertama kali baca JoJo's Bizarre Adventure, manga ini cocok sama kalian atau enggak? Boleh kita diskusi komentar di bawah ya teman dua. Mungkin segitu dulu. Makasih udah nonton video ini sampai terakhir. Kalau kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Nah sekarang kita bahas ukuran si JoJo ini besarnya seberapa ya teman dua. Jadi kalau dibandingin sama manga reguler, ini Wizard of Earthday ya, jadi besarnya kurang lebih segini ya perbandingannya. Ini ada Tokyo Revengers itu tingginya sama ya teman dua, cuman dia lebih lebar, lebih panjang berapa senti gitu ya. Nah ini yang City Hunter ya, jadi ini besar yang City Hunter.